Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membuka di bagian halaman login.php, kemudian saya klik di bagian login. Nah, di sana kita akan diarahkan menuju ke halaman rahasia. Dan kemudian kita lihat di bagian atas ada tulisan nama lengkap yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin untuk merubah nama lengkap yang kita punya, serta kita ingin merubah untuk password yang kita miliki? Kalau kita punya akses ke phpMyAdmin ataupun dari panel di bagian hosting yang kita miliki, tentu kita bisa menuju ke bagian phpMyAdmin, kemudian kita bisa merubah di bagian nama lengkap di tabel members. Tapi bagaimana dengan misalnya seorang user ataupun members yang akses kepada website kita dan mereka ingin merubah nama lengkap yang mereka miliki ataupun password yang mereka miliki, maka kita akan membuat halamannya di bagian Visual Studio Code dulu. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita akan buat satu file di sana. Kita klik dulu di bagian luar, di bagian Explorer-nya, kita klik di bagian luar, diklik dulu, diklik. Kemudian kita arahkan ke bagian atas, New File. Oke, kemudian kita akan buat satu file baru. Misalnya kita akan berikan nama, yakni adalah ganti profile.php, kemudian kita klik Enter. Nah, di bagian ganti profil ini kita akan menyediakan sebuah form di mana kita bisa melakukan perubahan nama lengkap, juga kita bisa juga membuat perubahan terhadap password yang kita miliki. Dan untuk formnya akan kita kopikan saja dari file pendaftaran yang kemarin kita sudah sempat buat. Kita scroll ke bawah, kemudian kita cari file yakni adalah pendaftaran.php, kita double klik saja. Oke, kemudian kita akan copy script yang dimiliki oleh pendaftaran.php dan kita akan sesuaikan ketika dia digunakan di bagian ganti profile.php. Untuk Explorer saya minimize dulu, kemudian saya menuju ke bagian pendaftaran, saya Ctrl A, oke, kemudian saya Ctrl C, kemudian saya akan letakkan script yang saya kopikan dari pendaftaran.php dan saya akan letakkan dia di bagian ganti profile.php. Kita menuju ke bagian ganti profile.php dulu. Kemudian kita Ctrl V atau kita paste dari script yang kita dapatkan dari pendaftaran.php. Kita Ctrl V. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita scroll ke atas. Oke, di sini kita akan melakukan beberapa perubahan ya. Di atas di bagian line 3 ini bisa dilihat ada tertuliskan iset session members email tidak sama dengan kosong. Nah, di bagian ganti profile ini kita akan melakukan hal yang sebaliknya, di mana yang bisa melakukan akses kepada yang namanya ganti profile ini adalah seseorang yang sudah punya akses. Maka kita bisa melakukan perubahan di sini, if iset members email tidak sama dengan kosong, artinya dia ada isinya. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti dari yang sebelumnya tidak sama dengan, kita ganti dengan sama dengan, dalam artian dia sudah punya akun, ya, sudah dalam keadaan login. Kemudian kalau misalnya dia belum dalam keadaan login, dalam artian dia sama dengannya isinya adalah kosong, maka kita akan lemparkan dia ke halaman yang lain, yakni adalah ke login.php. Login.php. Jadi di sini kita gantikan dengan belum dalam keadaan login, maka kita akan gantikan dan kita akan lemparkan dia ke halaman yang lain, yakni adalah login.php. Oke. Kemudian di bagian line 8 ini dituliskan ini adalah pendaftaran. Kita ganti menjadi ganti profile akun. Oke, kita tuliskan seperti itu, ganti profil akun. Kemudian di sana ada email, nama lengkap, ERR, dan juga sukses. Untuk di bagian bawahnya ada iset pos simpan. Ini kita hilangkan saja di bagian line 16 ini untuk yang mendapatkan data dari email. Oke, kita delete. Karena kita akan dapatkan nantinya dia akan berjalan. Kalau misalnya untuk emailnya kita langsung dapatkan dari session saja ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah saja. Kita menuju langsung ke bagian form saja, biar terurut. Yang pertama untuk email ini kita tidak perlukan, ya. Kita menuju ke bagian form ya, bagian form, kemudian kita menuju ke bagian isiannya. Untuk type email ini kita hilangkan, ya, kemudian kita delete. Nah, kita gantikan dengan apa? Kita gantikan dengan php, ya, echo, dituliskan session, kemudian di dalamnya kita dapatkan dia dari session yang kita dapatkan ketika seseorang sudah login. Ya, kita dapatkan dari members email. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, kemudian di bawahnya kita dapatkan dia dari nama lengkap, kemudian di sana teks, nama lengkap, input, kemudian di sana adalah nama lengkap. Ya, kita akan gantikan saja di bagian nama lengkap ini kita juga dapatkan dari namanya session. Ini kita delete.
kemudian kita tuliskan $_session, kemudian kita tuliskan di dalamnya members, nama lengkap. Oke, kita tuliskan members, nama lengkap ya. Kemudian kita scroll ke kiri, kemudian kita scroll ke bawah. Di sana sudah ada isian, yakni adalah password ya. Kemudian diisi password. Ini kita ganti saja di bagian password ini, dari yang sebelumnya tertuliskan adalah password, kita akan gantikan dengan tulisan yang lain, yakni adalah password baru. Oke, password baru. Jadi password baru akan bisa diisikan berupa password baru yang diinginkan oleh seorang user. Jadi bisa jadi seseorang punya password, kemudian pada suatu ketika dia ingin punya password yang baru, maka dia bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki di bagian ganti profile.php ini. Oke, kemudian di bagian bawahnya untuk konfirmasi password biar saja, jadi dia punya tipenya adalah password, kemudian name-nya adalah konfirmasi password. Kemudian di bagian break ini kita hilangkan, ya, kita delete saja. Sehingga hanya tersisa TD, kemudian input tab-nya adalah password, konfirmasi password. Baik, seperti ini, jadi sudah ada konfirmasi password dan juga password baru, ya. Tapi kita perlu buat tambahan satu di bagian atasnya, di mana dia perlu memasukkan password lama yang dia miliki, ya, sehingga akan lebih aman. Jadi misalnya seseorang punya akun dan sudah terbuka di bagian ganti profilnya, kita pastikan bahwa orang tersebut sudah punya ataupun masih mengingat untuk password lama yang dia miliki. Ini kita kopikan saja di bagian bawah ini, dari bagian password baru. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian atasnya, Ctrl V di sini. Nah, di sini tinggal kita gantikan dari yang sebelumnya tertuliskan password baru, kita ganti menjadi password lama. Oke, kemudian tipenya biarkan saja, yakni adalah password, kemudian name-nya kita ganti dari yang sebelumnya adalah password, kita ganti menjadi password _lama. Oke, seperti ini. Jadi sudah tersedia di sini ada tombolnya untuk melakukan penyimpanan, konfirmasi password, kemudian password lama, kemudian nama lengkap, serta email yang didapatkan dari members email. Sekarang kita coba scroll ke bagian atas. Oke, di sini kita akan lakukan beberapa perubahan ya. Untuk di bagian konfirmasi password, kita tambahkan di bagian bawah dari nama lengkap ini. Kita tambahkan di sini, password lama. Oke, ini untuk menangkap isian dari password lama yang diisikan oleh seorang members. Kita dapatkan dari $_post, kemudian di dalamnya dari password lama. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita hilangkan saja, kita akan gantikan dengan yang baru. Oke, jadi hanya tersisa if iset post simpan, kemudian di bawahnya ada beberapa variabel yang kita dapatkan dari isian dari user, ada nama lengkap, password lama, password, serta konfirmasi password. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan dari nama lengkap. Ya, kita pastikan bahwa nama lengkap yang diisikan dia ada isinya ya. Kita tuliskan if nama lengkap sama dengan kosong, maka kita berikan pesan di sini err ya, dengan menggunakan variabel err. Kemudian kita tuliskan li, kemudian kita masukkan, silakan masukkan nama lengkap. Baik, seperti ini. Kemudian setelah nama lengkap, kita akan siapkan untuk pengisian dari password. Jadi password yang akan kita gunakan kali ini dia bersifat opsional ya, sehingga ketika akan melakukan perubahan tidak harus seorang members melakukan perubahan di bagian password yang dimiliki. Bisa jadi dia hanya akan merubah nama lengkap saja. Maka kita berikan di sini perintah if password, dalam artian dia akan melakukan perubahan terhadap password yang dimiliki. Ya, kita tuliskan dulu jika akan melakukan perubahan password. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di bawahnya. Yang pertama kita lakukan pengecekan dulu ya, apakah password lama yang dimasukkan itu sesuai dengan password sekarang yang ada. Ya, kita tuliskan SQL1. Kemudian kita lakukan query kita di sini. Select bintang from members where email sama dengan kita dapatkan dari session ya, kemudian dari yang namanya members email ya.
Kemudian di dalamnya kita masukkan select bintang from members where email sama dengan email. Oke. Kemudian kita masukkan lagi Q1. Kita dapatkan dari MySQLi query dari yang namanya koneksi, kemudian SQL1. Baik, kemudian kita masukkan lagi R1, kita dapatkan dari MySQLi fetch array Q1. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lakukan perbandingan ya. Kita tuliskan dengan if kita lakukan perbandingan antara password yang ada di dalam database dengan password lama yang dimasukkan oleh user. Kita masukkan dengan if md5, ya ini adalah fungsi md5. Kemudian kita masukkan di dalamnya password lama, ya. Apakah tidak sama? Ya, artinya kalau misalnya dilakukan pengecekan dan password lama yang dimasukkan setelah dilakukan enkripsi dengan yang namanya md5, kalau misalnya tidak sama dengan yang ada di dalam database, yakni dari kolom password, maka kita akan berikan error di sana, err. Ya, kita tuliskan li password yang kamu tuliskan tidak sesuai dengan password sebelumnya. Baik, dituliskan seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan di bagian database, kita akan lakukan pengecekan yang berikutnya, yakni adalah passwordnya diisikan ya. If password lama, kalau misalnya kosong atau konfirmasi password isinya juga kosong atau password isinya kosong, maka kita berikan error li. Kita tuliskan silakan masukkan password lama, password baru, serta konfirmasi password. Baik. Ini untuk pengecekan apakah yang di bagian password lama, konfirmasi password, serta di bagian password sudah diisi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita lakukan pengecekan if, kemudian kita tuliskan password tidak sama dengan konfirmasi password, ya. Dalam artian kalau misalnya password baru dan juga konfirmasi passwordnya tidak sama, kita berikan error di sini. Kita tuliskan li silakan masukkan password dan konfirmasi password yang sama. Oke, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita sudah masukkan untuk pengecekan di bagian password serta konfirmasi password, kita lakukan pengecekan juga dengan jumlah karakter yang diizinkan oleh sistem, yakni adalah minimal 6 karakter. Kita tuliskan strlen. Oke, kemudian kita tuliskan di dalamnya, yakni adalah password kurang dari 6. Maka kita akan berikan peringatan err li panjang karakter yang diizinkan untuk password adalah 6 karakter minimal. Oke, kita tuliskan seperti itu. Kemudian kalau misalnya di bagian pengecekan kita sudah selesai untuk melakukan beberapa perubahan, kita akan melanjutkan untuk proses melakukan update ya. Ini kita scroll ke kiri. Kemudian di bagian dalamnya ini kita akan masukkan script kita ya. Kita tuliskan di sini kita tuliskan di bagian bawah dari kurung ini ya. Jadi kurung, kemudian kita masukkan di dalamnya sini. Kita ketikkan if empty, kemudian di dalam kurung kita masukkan err, dalam artian tidak ada error ketika melakukan pengecekan. Kemudian kita akan lakukan update. Yang pertama yang akan kita update adalah bagian nama lengkap. Kita tuliskan SQL1. Oke, kemudian kita masukkan update members set nama lengkap sama dengan kita dapatkan dari nama lengkap.
Oke, kemudian kita masukkan where-nya. Jangan lupa untuk where-nya, where email sama dengan kita masukkan titik petik-petik. Kemudian kita dapatkan yang namanya email dari session, kemudian members, email. Oke, where email sama dengan session members email. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam perintah query kita, MySQLi query dari koneksi, kemudian SQL1. Baik, kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan perubahan yang namanya nama lengkap, kita perlu mendaftarkan lagi ya yang namanya members nama lengkap ini, sehingga kita akan langsung masukkan saja dia ke bagian session. Ya, kita masukkan $_session, kemudian di dalamnya kita tuliskan members nama lengkap sama dengan nama lengkap. Ya, dengan cara seperti ini maka isian dari session members nama lengkap akan diisikan dengan nama lengkap. Oke. Kalau misalnya kita sudah cek di sini, kita melakukan perubahan di bagian members nama lengkap, langsung kita isikan dengan nama lengkap. Baik, berikutnya kita masukkan lagi. Di bagian dalam sini kita akan melakukan perubahan di bagian password ya. Kita tuliskan if password, dalam artian kalau misalnya passwordnya ada isinya, maka kita perlu merubah untuk isian password yang kita miliki. Kita masukkan SQL2, kemudian kita masukkan update members, set password, kita dapatkan dari MD5 fungsinya, kemudian kita masukkan dari password. Ya, jangan lupa untuk email juga kita isikan where email ya. Emailnya kita isikan di bagian where-nya, kemudian di dalamnya kita dapatkan dari $_session, kemudian dari members email. Baik, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita enter dan kita akan masukkan dia ke dalam MySQLi query dari koneksi, kemudian SQL2. Baik, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah, kita akan berikan pesan sukses. Kita tuliskan di sini sukses, ya. Kemudian kita tuliskan data berhasil diubah. Baik, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah, kita akan menuju ke bagian Google Chrome lagi. Di bagian halaman yang kita miliki. Di bagian Google Chrome kita melihat di bagian rahasia.php. Kita akan ganti tulisan rahasia.php ini. Kita ganti menjadi ganti _profile. Ya, sesuai dengan file yang baru saja kita buat. Kemudian kita klik enter saja. Baik, di sana sudah tersedia untuk halaman ganti profil yang baru saja kita buat. Ada email, nama lengkap, password lama, password baru. Misalnya yang akan kita rubah pertama kali adalah di bagian nama lengkap. Saya akan gantikan menjadi di rumah Rafif seperti ini. Kemudian saya klik simpan. Nah, dia sudah ada tulisan data berhasil dirubah. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian atas, nama lengkapnya masih adalah nama lengkap yang lama ya. Karena ketika kita melakukan perubahan, halaman yang pertama diakses adalah di bagian perubahan dari profil ini, bukan di bagian atasnya. Sekarang kalau misalnya kita refresh lagi, harusnya perubahan nama lengkapnya akan berubah di bagian Adi Wirawan ini, akan berganti menjadi di rumah Rafif. Saya enter lagi, ataupun saya refresh. Nah, baru di sana kita lihat dia sudah berubah menjadi di rumah Rafif. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah di bagian password yang kita miliki. Untuk melakukan perubahan password, kita perlu memasukkan terlebih dahulu di bagian password lamanya. Saya isikan 123456. Kemudian saya isikan untuk password barunya 654321. Sama di bagian konfirmasi passwordnya saya isikan 654321. Kalau misalnya sudah, saya klik di bagian simpan. Oke, dia sudah melakukan perubahan di bagian passwordnya. Sekarang kita akan langsung mencoba saja. Kita coba logout. Kemudian kita coba login lagi. Dengan menggunakan akun yang kita miliki, di saya adalah di rumah rafif@gmail.com. Kemudian saya akan masukkan passwordnya sesuai dengan password yang sebelumnya saya ubah. Yang ini adalah 123456. Harusnya dia akan memberikan pesan error karena password kita sudah diubah ke password yang baru. Saya klik login. Nah, dia sudah memberikan pesan password tidak sesuai. Sekarang kita coba lagi dengan memberikan password yang baru saja saya buat, 654321. Kemudian saya klik di bagian login. Nah, dia sudah menuju ke bagian rahasia, artinya untuk perubahan akun serta perubahan password sudah berhasil.
Untuk melakukan perubahan password, kita perlu menuju ke bagian ganti profil tadi ya. Tadi kita masukkannya di bagian URL langsung. Dari yang sebelumnya tulisannya adalah rahasia, kita ganti menjadi ganti profile.php, kemudian kita klik enter. Nah, seperti itu. Kita akan membuat satu link di mana kita akan meletakkannya saja di bagian nama lengkap ini, sehingga ketika kita klik di bagian nama lengkap ini, dia akan menuju ke bagian ganti profile.php. Kita perlu menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Di bagian Visual Studio Code, kita klik di bagian Explorer, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya adalah inc header. Dia letaknya bukan di dalam folder admin, tapi di luar folder admin. Ada file namanya adalah inc header, saya double klik dulu. Kemudian di bagian Explorer saya minimize. Kemudian saya akan ganti di sana, kita lihat ada echo $_session members nama lengkap, dan di sebelah kanan terlihat yakni adalah logout. Nah, kita akan buatkan satu link di sini, dia akan mengarah ke ganti profile.php. Kita masukkan di sini tanda petik, kemudian di dalamnya kita ikutkan a href. Oke, kemudian kita masukkan tanda a penutup, dan a penutupnya kita letakkan di bagian belakang dari members nama lengkap ini. Oke, sehingga tertuliskan echo a href, kemudian tanda petik, baru namanya session, baru kemudian yang berikutnya adalah a penutup. Nah, di dalam a href ini kita akan masukkan, masukkan lagi petik double, kemudian kita masukkan titik, kemudian di dalamnya kita masukkan URL dasar. Ya, sebuah fungsi yang kita miliki kemarin, kita sudah masukkan di bagian fungsi kita. Kemudian kita masukkan, setelah URL dasar adalah slash, baru kemudian kita masukkan ganti profile.php. Seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Di bagian Google Chrome, kalau misalnya ini kita klik di bagian tulisan nama lengkap kita, belum ada perubahan. Saya coba refresh dulu. Nah, dia sudah menebal ya. Saya klik dulu di bagian nama lengkap kita. Nah, dia sudah menuju ke bagian ganti profil akun, halaman ganti profil yang kita miliki. Tinggal kita bisa merubah nama lengkap ataupun password yang kita miliki. Setelah kita selesai membuat perubahan di bagian akun yang kita miliki, di bagian nama lengkap serta password, sekarang kita akan menuju ke bagian admin. Saya tuliskan di sini /admin, kemudian saya enter. Nah, di sana kita perlu masukkan yang namanya username serta password. Kita masukkan di sini untuk nama username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah 123456, kemudian saya klik di bagian login. Di bagian admin sudah tersedia menu, halaman, tutor, partner, kontak, serta member, serta logout. Nah, kita akan buat satu halaman baru untuk melakukan perubahan di bagian password yang kita miliki. Kita berikan nama saja, yakni adalah ganti profile. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Di bagian Visual Studio Code, saya klik di bagian Explorer-nya. Kemudian saya scroll ke atas, kita menuju ke bagian admin. Oke, kita klik di bagian folder admin, kemudian kita akan buat satu file baru. Kita klik di bagian atas, new file. Kemudian kita akan masukkan satu file baru, kita berikan nama ganti _profile.php, kemudian kita klik enter. Nah, di dalam sini kita akan buat script kita. Coba sekarang di bagian Explorer-nya saya minimize dulu. Kemudian di bagian ganti profile, yang pertama kita akan include-kan, yakni adalah inc header, teman-teman. Kita tuliskan php dulu, php. Kemudian kita include. Kemudian di dalamnya kita masukkan inc header.php. Oke, di bagian atasnya sudah. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya php. Kita include-kan lagi, include. Kita masukkan inc footer.php. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, kalau misalnya sudah, kemudian kita akan buatkan form kita di sini. Kita tuliskan yang pertama adalah form. Action-nya kita kosongkan saja, kemudian metodenya adalah post. Baik, kemudian kita berikan penutup dari formnya. Selanjutnya di bagian dalam dari form ini kita akan buatkan div, sehingga dia bisa menerima isiannya. Masih menggunakan yang namanya Bootstrap, teman-teman. Kita tuliskan di sini div class, kemudian di dalam kelas kita masukkan mb-3 row, ya, kemudian kita berikan penutup dari div-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam div mb3 row ini kita masukkan dua, yakni adalah label serta div, ya. Kita masukkan dulu di sini label. Oke, label di sini untuk yang pertama adalah password lama. For, kita masukkan for, tuliskan password
lama. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan di dalamnya kelas. Baik, di dalam kelas kita masukkan call minus sm minus 3, kemudian call form label. Ya, dituliskan call form, kemudian minus label. Seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan password lama. Oke, seperti ini. Jadi tertuliskan di sana label for password lama dengan menggunakan kelas call sm3 call form label dan diisikan di dalamnya password lama. Baik, seperti itu. Kemudian kita akan masukkan di bagian bawahnya dari label ini, yakni adalah div, teman-teman. Yang pertama kita masukkan div class. Oke, di dalam kelas kita masukkan call sm9 ya. Kemudian kita berikan tag penutupnya di bagian div-nya. Kemudian di bagian dalam dari div class call sm9 ini kita masukkan, yakni adalah password kita. Kita masukkan inputan untuk passwordnya, input type, yakni adalah password. Baik, input type password, kemudian kelasnya. Kelasnya dari Bootstrap form control, seperti ini. Kemudian kita berikan ID. ID-nya adalah password underscore lama. Baik, seperti itu. ID adalah password underscore lama. Kemudian kita berikan name. Kita tuliskan name-nya, yakni adalah password underscore lama. Seperti itu. Kemudian kita berikan penutup dari input type-nya, slash, kemudian tanda kurung penutup. Baik, ini untuk bagian password lamanya. Sekarang kita akan buat dua isian lagi, yakni adalah password baru dan juga konfirmasi password. Scroll ke kiri, kemudian kita kopikan dari bagian MB3 row ini. Kita blok, Ctrl C, kemudian kita enter, Ctrl V saja. Baik, seperti itu. Kemudian diganti dari yang sebelumnya adalah password lama, kita ganti menjadi password saja. Kemudian di bagian bawahnya tertulis password lama, kita ganti menjadi password baru. Seperti itu. Kemudian di bagian ID, ini juga kita ganti, tertulis sebelumnya adalah password lama, ini kita hilangkan di bagian underscore lamanya. Kita delete, kemudian kita scroll ke kanan. Name-nya juga kita ganti dari yang sebelumnya adalah password underscore lama. Ini kita blok, kita delete. Baik, selanjutnya kita scroll ke kanan. Kita akan kopikan lagi. Ya, di bagian bawahnya, Ctrl C. Kemudian kita enter. Kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian kita masukkan di sini password. Kita akan ganti menjadi konfirmasi underscore password. Seperti ini. Kemudian kita scroll ke kanan. Kemudian kita ganti dari yang sebelumnya adalah password baru, kita ganti menjadi konfirmasi password baru. Baik, kemudian kita scroll ke kiri lagi. Di bagian call sm9 ini di bagian bawah, input type-nya tetap, yakni adalah password, kelasnya adalah form control ya. Kemudian ID-nya kita ganti dari yang sebelumnya adalah password, kita ganti menjadi konfirmasi underscore password. Name-nya juga sama, akan kita ganti dari yang sebelumnya adalah password, kita ganti menjadi konfirmasi underscore password, seperti itu. Kemudian kita akan buat di bawahnya dari konfirmasi password ini adalah tombol, teman-teman. Kita scroll ke kiri, kemudian kita akan letakkan tombol kita di bagian bawah. Ini kita blok saja, ya. Kemudian Ctrl C, kemudian kita akan letakkan tombol kita di bagian bawahnya, kita enter, kemudian Ctrl V. Seperti itu. Kemudian kita akan ganti di sini. Yang pertama kita hilangkan saja di bagian tulisan labelnya. Kita ganti saja dengan div, ya. Class. Di dalamnya kita masukkan call sm3. Oke, kemudian kita berikan tanda penutup dari div-nya, ya. Jadi hanya tersisa call sm3 dan kita kosongkan untuk bagian isian dari div-nya. Dan di sana kita masukkan di bagian bawahnya call sm9. Input type kita hilangkan saja. Ya, kemudian kita delete. Kemudian kita akan ganti menjadi input type. Type-nya adalah submit. Class, kita berikan kelasnya dari Bootstrap btn minus primary. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan berikan name di sana. Name-nya misalnya kita berikan nama, name adalah simpan, ya. Kemudian kita berikan value. Value-nya kita isikan ganti password baru. Oke, kemudian kita berikan slash, kemudian penutup dari tag input kita. Baik, seperti ini untuk bagian formnya. Kita scroll ke kiri, kemudian kita scroll ke atas.
Kita akan masukkan perintah-perintah kita di bagian atas dari password dari halaman ini. Kita masukkan tag PHP dulu. Oke, kemudian kita masukkan di dalamnya if, set, kemudian di dalamnya kita masukkan $_post dari yang namanya simpan. Oke. Jadi ini akan melakukan pemanggilan beberapa perintah kalau misalnya tombol simpan dilakukan. Yang pertama kita berikan pendaftaran dulu untuk beberapa variabel yang kita gunakan. Pertama adalah ERR. Kita akan gunakan untuk menyimpan pesan errornya. Kita berikan kosong untuk defaultnya, kemudian sukses ya. Kita berikan kosong juga. Kemudian yang berikutnya kita masukkan dari password lama. Oke, kita dapatkan dari password lama. Baik, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah password. Dia akan menyimpan untuk password baru ya. Kita tuliskan password. Baik, kemudian yang berikutnya adalah konfirmasi password. Kemudian kita masukkan konfirmasi password. Oke, kemudian untuk bagian atasnya kita tab lagi, ini juga kita tab, ya biar lebih rapi ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah menyiapkannya, kita perlu melakukan pengecekan ya beberapa variabel yang kita gunakan, dan kita akan menggunakan cara yang sama saja seperti yang kita gunakan di bagian members. Coba kita scroll ke kiri dari halaman members yang dari halaman ganti profil yang kita miliki sebelumnya di bagian members. Coba saya klik di bagian Explorer. Kemudian saya cari ganti profil di bagian members. Saya scroll ke bawah. Kemudian kita cari untuk file ganti profil ya. Ini sudah ketemu, saya double klik saja. Untuk ini saya scroll ke atas. Ya, ini adalah pengecekannya. Saya akan copy dari dalam. Coba saya minimize dulu ya di bagian Explorer-nya. Kemudian saya akan copy saja di bagian dalam dari if password ini. Jadi dia akan melakukan pengecekan kalau misalnya dia akan melakukan perubahan dari password. Ini saya copy saja. Saya scroll ke bawah. Kemudian saya letakkan di bagian bawah dari strlen password ini. Kemudian saya Ctrl C. Oke, seperti itu. Kemudian akan saya letakkan scriptnya di bagian ganti profil di bagian admin. Ya, saya klik dulu di bagian ganti profil admin. Oke, saya balik ke sini. Kemudian saya Ctrl V. Baik, seperti ini ya. Saya blok dulu sampai dengan SQL. Saya klik kanan. Kemudian saya pilih di bagian format dokumen. Ya, sehingga tampilannya lebih rapi. Kemudian saya akan lihat di sini dia akan melakukan pertama adalah melakukan pengecekan ya dari halaman members, dari tabel members. Karena kita yang akan kita ubah di sini adalah dari tabel admin, kita ganti dari select from members, kita ganti menjadi select from admin. Oke, seperti ini. Kemudian di sana juga sudah terlihat where email ya. Kita tidak menggunakan yang namanya email di bagian adminnya, maka kita ganti dari yang sebelumnya adalah where email, kita ganti menjadi where username. Seperti ini. Kemudian di sana juga tertulis session members email, kita ganti menjadi session admin username ya. Sehingga akan tertulis select bintang from admin where username sama dengan session admin username. Baik, seperti itu. Kemudian kita scroll ke kiri. Ya, kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat di sini dia sudah melakukan pengecekan ya di bagian password lama apakah sama dengan passwordnya. Oke, tidak masalah, harusnya tidak berbeda jauh. Kemudian password lama, konfirmasi password serta password ada isinya semua. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Dia melakukan pengecekan antara password dengan konfirmasi password sama. Kemudian dia melakukan pengecekan lagi untuk jumlah karakter dari passwordnya. Dia dicek ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, saya enter lagi. Kemudian di sini kita akan melakukan perubahan data di bagian tabel yang kita miliki. Kita tuliskan if. Kemudian kita tuliskan di sini empty $ERR ya, dituliskan if empty $ERR. Kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam SQL1, kita lakukan perubahan dulu, update admin set password ya. Password kita ganti dari MD5. Dari variabel apa? Dari variabel password.
Oke, kemudian jangan lupa karena kita akan melakukan perubahan yang namanya password, kita perlu memberikan where sehingga yang tidak perlu diubah tidak akan diubah ya. Kita berikan where username sama dengan, kemudian kita berikan tanda petik. Kita tuliskan di sini session. Session. Kemudian kita masukkan di dalamnya admin username seperti ini. Jadi dituliskan di sana update admin set password sama dengan md5 password where username sama dengan session admin username. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di dalamnya kita akan masukkan perintah kita untuk melakukan perubahan. MySQLi query. Di dalamnya kita masukkan koneksi, kemudian di dalamnya lagi kita masukkan SQL1. Baik, kemudian kita berikan sukses kita di sini, sukses. Kita berikan tulisan berhasil mengganti password. Baik, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita sudah menuliskan, kita scroll ke bawah. Kita berikan H1 di sini ya, H1. Kita berikan tulisan ganti password akun. Oke. Kemudian kita akan mengeluarkan peringatan-peringatan yang sudah kita siapkan di bagian atas. Pertama ya ini adalah perintah sukses ya. Untuk variabel sukses kita masukkan di sini. If ya sukses, kita echo di sini. Oke, kita tuliskan if sukses, maka kita masukkan perintah sukses kita. If class alert minus primary. Ya. Kemudian kita tuliskan dari sukses kita echo sukses. Baik, ini untuk suksesnya. Kemudian kita blok saja di bagian sukses ini. Ya, kita blok, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Kita Ctrl V. Kita ganti dari yang sebelumnya adalah sukses, kita ganti menjadi ERR. Ya. Kemudian di bagian bawah dari ERR ini tadi sebelumnya tertuliskan alert primary, kita ganti menjadi danger. Ya, ini masih menggunakan yang namanya Bootstrap teman-teman ya. Kemudian di bagian dalamnya tadi kita sudah menuliskan beberapa peringatan ya. Tinggal di sini kita tuliskan echo ERR. Coba kita lihat dulu di bagian atas, tadi kita menuliskannya pakai LI atau tidak untuk bagian errornya. Baik, pakai LI ya. Sekarang kita masukkan di sini UL-nya. Oke. Jadi dituliskan alert danger, kemudian di dalamnya kita berikan peringatannya dari error yang kita buat. Sekarang kita coba lihat di bagian depan dari website kita. Di bagian admin kita ganti dari yang sebelumnya tertuliskan index.php, kita akan ganti menjadi ganti profile.php, kemudian kita enter. Nah, di sana kita akan masukkan untuk password kita ya. Misalnya di sini kita lihat dulu sebelumnya di atas ada undefined variable sukses di line 39 serta 48 kita akan ganti nanti. Pertama kita akan coba dulu untuk fungsionalitasnya teman-teman. Kita masukkan password lamanya adalah 123456, kemudian password barunya saya akan ganti menjadi 654321, kemudian password barunya konfirmasinya saya masukkan 654321. Kemudian saya klik di bagian ganti password baru. Baik, dia sudah ada tulisan ya, berhasil mengganti password. Coba saya klik di bagian atas dulu. Ada tulisan undefined variable sukses di line 39 dan juga line 48. Sekalian kita akan menyiapkan nantinya di bagian atas untuk menyiapkan satu link baru untuk melakukan perubahan passwordnya. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Di bagian Visual Studio Code kita coba lihat dan kita coba scroll ke atas. Nah, kita masukkan untuk bagian variabel ERR dan juga sukses kita letakkan setelah dia melakukan klik di bagian tombol simpan ya. Ini kita blok saja, kemudian kita Ctrl X, kita letakkan di bagian atas dari tombol simpan. Kita enter, kemudian Ctrl V. Baik di sini, sehingga dia akan menyiapkan untuk variabel ERR serta sukses di bagian atas dari tombol simpan. Selain itu kita akan menyiapkan di bagian header ya, sehingga dia akan bisa diklik di bagian headernya satu menu, yakni adalah ganti password. Kita mencoba membuka dulu di bagian Explorer-nya.
Kemudian kita scroll di bagian admin, kita coba lihat salah satu file, yakni adalah inc header. Di bagian dalam dari folder admin, saya double klik. Baik, kemudian di bagian Explorer saya minimize. Kemudian saya scroll ke bawah. Baik, ini adalah di bagian admin header ya. Kita sudah menyiapkan kontak members, logout, dan juga teman-temannya yang lain. Saya akan buat satu menu baru. Saya akan copy saja dari bagian members ini. Saya Ctrl-C. Kemudian saya enter. Saya Ctrl-V. Baik, seperti itu. Kemudian kita akan ganti di sini. Dari yang sebelumnya tertuliskan members, kita ganti menjadi ganti profile. Ganti password misalnya. Ganti password. Di bagian members, tertuliskan sebelumnya adalah members.php. Saya ganti menjadi ganti profile. Ya. Kemudian Ctrl-S. Nah, sekarang kita coba lagi buka di bagian Google Chrome kita. Di bagian Google Chrome, misalnya langsung saja saya refresh. Nah, dia sudah menambah satu menu baru yang adalah ganti password. Saya klik. Coba saya ganti password saya 123456, kemudian password barunya 123456, konfirmasi passwordnya 123456, kemudian saya klik di bagian ganti password. Baik, berhasil melakukan penggantian password. Terima kasih. Nama saya Diwirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.